Saya dari Balikpapan, dari Jakarta loh, Kak Feli yang hadir. Oke, mungkin bisa kita mulai Bang Andi ya. Oke, Oke, silakan. oke. Oke, apa suara aku terdengar? Oke. Benar. Oke. Selamat malam, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah datang dan menyempatkan diri untuk hadir pada webinar pada malam hari ini. Hari ini merupakan webinar kolaborasi antara PKSS dengan Komogas yang berjudul Bahaya Burnout dan Cara Mengatasinya. Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkannya webinar ini dari awal hingga akhirnya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik rekan-rekan, mari kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan yang dapat membuka kameranya, dipersilakan untuk dibuka terlebih dahulu. Baik, saya akan melakukan dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik. Terima kasih rekan-rekan semua. Baik, mari kita memulai webinar pada malam hari ini dengan dibuka dengan memaparkan CV narasumber kita pada malam hari ini yaitu Kak Felicia Gunawan. Nah, Kak Felicia ini merupakan psikolog klinis yang memulai pendidikannya di Wall Street Institute dengan mengambil diploma Bahasa Inggris pada tahun 2011 hingga 2013. Lalu mengambil gelar psikologinya di Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 2011 hingga 2015, serta gelar psikolog klinisnya di Universitas Indonesia pada tahun 2017 hingga 2021. Kaveli juga merupakan COO dari PT Able ID. Selanjutnya yaitu menjadi Project Officer dari Olah Rasa oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024, serta menjadi pelatih Asosiasi Young Life and Young Leaders Indonesia pada tahun 2016 hingga 2017, serta memiliki beberapa publikasi dan penghargaan seperti desain intervensi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum, analisis iklan anti merokok dari Ikatan Psikolog Sosial Indonesia, serta buku berjudul Sejarah Psikologi yang dipublis oleh Gramedia. Baik, sekian pemaparan CV narasumber kita pada malam hari ini. Untuk Kak Feli, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bang Andi dan Kak Clara. Share screen saya apa sudah terlihat? Enggak. Oke, baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, saya tadi ikutan ingin menyapa para rekan-rekan. Ini semua sepertinya banyak yang sedang sambil berkegiatan ya, mencari cuan ya di malam seperti ini. How nice rekan-rekan bisa sampai mengosongkan waktu dan menyempatkan untuk menambah ilmu ya. Semoga nanti di ruang ini nggak cuma nambah ilmu, tapi kita sharing-sharing. Jadi nggak cuma sekedar saya ngomong satu arah nih gitu ya, kesannya kan jadi kayak kuliah gitu, nggak menyenangkan kalau cuma satu arah. Tapi kalau misalnya nanti ada pengalaman atau ada input gitu ya, oh saya pernah nih ngalamin kayak gini Mbak gitu, atau oh saya pernah nih mengalami hal yang kejadian yang mirip, tapi kok reaksi saya beda ya. Nah itu boleh banget dijadiin bahan obrolan. Jadi kita santai aja, kalau misalnya para rekan-rekan nanti mau speak up, mau bicara gitu ya, itu monggo banget langsung open mic aja, langsung disuarakan aja gitu ya. Kalau mungkin ngechat kan susah ya karena ada beberapa yang sambil driving. Nah, jadi nanti kita sistemnya santai aja, ini kayak ngobrol-ngobrol seperti yang tadi kata Bang Andi bilang, dan kita jangan kaku-kaku amat gitu ya, karena di sini kita juga pengen sharing-sharing, dengar-dengar pengalaman dari semua rekan-rekan. Nah,
Kalau dari materi yang saya siapkan, ini tulisannya kesannya agak berat gitu. Ada kata burnout-nya gitu ya. Burnout tuh apa sih? Nanti kita lihat juga. Cuma gampangnya di sini kita pengen sama-sama lebih paham nih. Sebenarnya yang namanya manajemen stres, terutama saat kita tipe yang memang bekerjanya mungkin jamnya nggak teratur atau harus keluar pagi pulang malam, itu tuh gimana sih cara praktisnya? Nggak yang sekedar teoritis doang, atau nggak yang sekedar istilahnya omon-omon gitu ya, tapi yang gampang buat dipraktekkan tuh gimana sih? Gitu. Nah, kalau misalnya dari katanya sendiri, burnout mungkin rekan-rekan juga udah banyak yang sering dengar. Kita gampangnya sering menggunakan kata ini tuh kita ganti jadi kata-kata lain. Ada yang bilang kena mental, ada yang mungkin sesimpel bilang ini stres, nggak mood kerja lah atau terlalu capek, udah nggak mood lagi lah narik misalnya. Lagi males banget narik hari ini. Nah itu sebenarnya udah bisa masuk, jangan-jangan nih, udah ngarah-ngarahnya ke burnout. Gampangnya kalau burn sama out kita pisah gitu ya. Burn kan artinya kebakar ya. Out tuh ibaratnya udah benar-benar di luar proporsi tuh. Ya ibaratnya jadi kayak kebakaran hebat. Nah, begitu disatuin jadi satu kata namanya burnout. Jadi kalau misalnya rekan-rekan bingung burnout teh apa gitu ya, gampang aja capek mental gitu. Karena mental juga boleh kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Kalau kita sih mungkin gampangnya ngomongnya stres, udah males narik, udah capek, beban hidup udah banyak. Nah, arah-arahnya semua ke yang bikin kita demotivasi. Nah, ini gambaran very simpelnya dari si kata burnout nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah burnout tuh gimana terjadinya sih? Apa bedanya dia sama stres biasa? Apa bedanya sama kita pagi-pagi sesimpel, hari ini lagi males narik deh. Jadinya nggak mood. Atau seharian narik tapi kitanya mungkin dengan apa ya, dengan perasaan yang nggak enak gitu ya. Atau dengan perasaan yang kayak, aduh pengen hari ini cepetan selesai aja deh. Apa sih bedanya gitu? Bedanya adalah burnout itu gampangnya kalau stresnya itu udah numpuk. Ibaratnya ada stres satu katakanlah capek kerja. Itu bergulung-gulung di hari ke hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu pertama, minggu kedua. Di tengah-tengah dia ketambahan stres baru. Katakanlah stres baru misalnya tagihan untuk biaya sehari-hari di rumah tiba-tiba bengkak entah karena satu dan lain hal. Misalnya ada anggota keluarga yang sakit, atau misalnya ada yang amit-amit gitu ya tertimpa musibah, atau mungkin sekedar tiba-tiba ada hal yang di luar prediksi terjadi sehingga kita yang biasanya kerja segini cukup tiba-tiba mesti tambah banyak nih jam kerjanya. Nah ini stres-stres lainnya yang istilahnya bisa ngegulung begitu aja nggak ada warningnya gitu ya, nggak ada alarmnya tiba-tiba nampol aja ke kehidupan. Nah, itu yang kemudian bikin apinya tambah gede dan itu yang kita biasa udah sebut, wah ini udah ngarah-ngarahnya ke burnout. Kenapa? Karena stres satu belum beres, udah digulung ke berapa hari, nambah lagi stres berikutnya. Dan biasanya yang namanya stres itu nggak cuma satu, dua, tiga biji gitu ya. Banyak banget. Kalau mau dipikirin satu-satu mah kayak semua hal ada aja stresnya gitu. Nah, paling gampangnya gimana nih? Kita sebagai orang yang tiap hari aktif, yang tiap hari harus memaksa diri kita untuk bangun pagi, keluar selesai malam, atau mungkin dari satu job langsung ke job yang lainnya, atau kita nyambi nggak cuma satu pekerjaan. Gampangnya kita nyadar kalau kita udah levelnya burnout, nggak cuma sekedar stres ringan, itu gimana sih? Gampangnya gini aja nih rekan-rekan. Kita lihat dari tiga aspek lah. Nah, sisi pertama, gampangnya adalah kita lihat dari fisiknya dulu nih. Kalau udah mulai, lelahnya tuh tiap hari. Kayak baru bangun tidur aja. Baru bangun tidur kan harusnya fresh gitu ya. Baru bangun kan kayaknya kayak, wah energinya ke recharge gitu. Kayak, wah lumayan nih dapat 5, 6 jam, 7 jam. Hari ini siap lagi nih melakukan sesuatu. Tapi kita bangun tidur malah tambah capek. Atau bangun tidur tuh malah demotivasi. Ya, masih harus narik ya hari ini. Kok rasanya pegel di badan belum hilang-hilang ya. Baru kemarin dipijitin gitu kan. Atau kemarin apa namanya, minum antangin gitu ya. Itu tetap aja masih badannya tuh istilahnya masih komplain. Terus mungkin juga secara fisik tidur sama makannya udah mulai ngaco. Entah jadi tidurnya berkurang banyak jamnya. Mungkin dari yang tadinya dapat 6 jam nih. Kalau malam berkurang jadi cuma 4 jam. Bukan cuma karena kesibukan ya, tapi karena mungkin susah tidur.
udah nyampe ranjang, udah nyentuh bantal palanya, tapi mungkin otaknya masih di mana-mana. Bisa jadi. Atau ada juga yang kebalikannya. Kebalikannya tuh biasanya tidurnya tambah parah. Tadinya cuma 7 jam, molor jadi 10 jam, jadi sering telat bangun. Alarm bunyi, kita nggak nyadar. Makan juga sama. Bisa jadi berkurang atau bisa jadi nambahnya parah. Nah, ini biasanya udah salah satu warning dari si burnout, dari fisik. Nah, ditambah lagi ada sisi emosionalnya nih. Emosional tuh gampangnya gini, kalau kita udah mulai moody gitu ya. Moody tuh senggol bacok gampangnya. Kayak gampang banget kesel sama orang. Ketemu penumpang yang kasak-kusuk dikit tuh kayak rasa pengen diturunin aja nggak sih sekarang gitu. Atau misalnya kayak kita buka chat dari orang tuh kayak bawaannya pengen marah gitu. Atau gampang kesel. Kayak benar-benar ada hal yang biasa aja yang harusnya oh ini kan udah biasa nih terjadi sehari-hari. Tapi bikin kita somehow tuh pengen banget meledak. Atau mungkin udah ngerasa bukan marah, bukan kesel, tapi bawaannya sedih. Merasa kayak, aduh, hari ini masih harus narik, emang kapan nih hidup saya berubah? Udah mulai arahnya ke putus asa. Atau udah mulai arahnya ke, ya hidup mah gini-gini aja kali ya. Nah ini masuknya udah mulai ke emosional nih. Dan ini kebetulan juga salah satu rekan saya pernah cerita. Dia kebetulan lagi pulang kerja, sekitar jam 1, jam 2 malam lah. Dia nongkrong di warteg, nyari makan dulu ke Warmindo gitu ya, mau makan mie rebus dulu gitu sebelum pulang. Lagi capek-capeknya dia duduk, ada 2 orang driver lagi ikutan makan. Nah, pembicaraannya udah arahnya ke burnout yang emosional gini nih. Ya, bro, udah narik seharian kayak gini ya masih harus aja nih narik sampai jam 3 pagi. Tapi ya hidup kayak bakal gini-gini aja. Iyalah, mau gimana? Bentar lagi juga nggak tahu lagi bakal jadi apa. Nah, arah-arahnya udah ke arah yang bukan cuma negatif thinking ya, tapi kayak udah nggak bisa ngelihat ada hal yang baik, udah nggak bisa ngelihat kalau mungkin situasi bisa berubah. Nah, itu udah mulai ngarah ke burnout yang emosional. Dan kemudian yang ketiga, sisinya adalah dari pikiran kita sendiri. Biasanya kita sulit konsen, istilahnya mungkin gampangnya kayak gampang ke distract gitu ya, atau gampang lupa. Bisa jadi kayak gitu. Kayaknya tadi saya harus melakukan A, tapi kok lupa apa ya, apa ya, apa yang tadi saya harus lakukan ya hari ini ya. Nah itu bisa jadi udah salah satu warning kita stresnya tuh udah numpuk, udah ngegulung. Nah ini bahayanya kalau rekan-rekan driver sekalian itu nanti jadi apa yang disebut sama micro sleep. Nah, ini saya sering dengar juga nih, karena kebetulan saya pernah ngobrol sama seorang driver senior yang kebetulan dia sudah bekerja beberapa tahun jadi driver truk, kebetulan dia truk ya. Dari truk kemudian, ya syukur alhamdulillahnya sekarang beliau sudah istilahnya dipercayakan memanage driver-driver truk lainnya. Jadi udah nggak narik lagi. Tapi waktu saya ngobrol dengan si bapak ini yang sudah jadi manajer para driver truk, itu dia bilang, wah Mbak, kalau yang namanya microsleep itu musuh pertamanya semua driver Mbak. Dia pernah cerita kayak gitu. Kenapa? Karena nggak nyadar. Kayak lagi nyetir, tiba-tiba hilang gitu kan 2 detik. Terus kayak, "Ah, kebangun lagi loh, kok jalanannya udah rada beda. Atau tiba-tiba mobil kita udah miring, motor kita udah menggol kemana gitu. Nah ini yang disebut microsleep. Microsleep ini biasanya udah indikasi paling cepet kalau kita ini udah stresnya kegulung dan udah terlalu capek. Karena ini udah fisik, udah emosional, udah pikiran yang main. Dan Paham. ini saya yakin para driver sekalian juga pasti sadar betapa bahayanya ya. Kita tiba-tiba kayak hilang kesadaran 1-2 detik aja kan serem sekali gitu. Apalagi kalau kita lagi dalam posisi ngegas. Saya pun punya rekan yang mengalami, mohon maaf nih, kecelakaan gitu ya karena hal seperti ini. Dia hilang kesadaran 1-2 detik dan itu berakhir dengan kecelakaan parah. Syukurnya masih hidup gitu ya. Tapi dampaknya cukup membahayakan diri dan membahayakan keluarga dia sendiri juga karena kan langsung keluar tiba-tiba pengeluaran banyak karena rumah sakit. Dan ini yang paling bahaya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa sulit konsen, kayak ngerasa aduh kok ke saya ngeliatin jalan tapi insting instingnya tuh kayak nggak dapat buat ngerem. Kadang mungkin para rekan-rekan suka gitu ya. Kayak kita merasa masih melek gitu. Otak masih on, masih ngeliatin jalan, mungkin kaki kita juga masih ada di rem, masih di gas gitu. Tapi mobil depan udah deket, kita nggak ngerem. Kadang suka telat gitu ngeremnya. Atau misalnya di depan ada kendaraan atau ada orang lewat, kita nggak mencet rem di motor atau apa gitu ya. Nah itu kadang udah istilahnya udah konsentrasi sebenarnya udah nurun. Karena refleks kita udah mulai turun bareng sama konsenan, nah itu udah bisa masuk kategori microsleep. Bahayanya di situ. Jadi jangan remehin nih gitu yang namanya sulit konsen,
mudah lupa atau kita ngerasa otak kita tuh berkabut, istilahnya udah susah mikir. Kayak habis ini saya harus ngapain ya? Habis ini tadi kayak ada yang mau dilakukan terus apa ya? Nah, itu udah arah-arahnya kalau dibiarin terus-terusan, apalagi kalau Jauh. digulung sama fisik gitu ya, yang mungkin masih kurang enak badan, lelah berkepanjangan gitu, kemungkinan besar bisa jadi microslip. Nah, mungkin ada nggak nih rekan-rekan yang pernah ngalami nih microslip tiba-tiba hilang gitu 1-2 detik pas lagi narik atau pas lagi nyetir gitu ya, ngeremnya telat 0,5 detik aja. Nah, itu kalau ada bisa banget tuh kita cerita-cerita. Saya sendiri dulu pernah ngalamin juga kayak lagi capek-capeknya bawa kendaraan ngeremnya telat 0,5 detik untuk nggak apa-apa. Tapi ya pernah oh ini yang namanya microslip gitu ngalamin sendiri. Mungkin ada dari rekan-rekan yang pernah ngalamin? Mungkin Semoga sih hampir nggak ada semua ya. ngalamin, Mbak. Oh ya gitu. Gimana Bang? Ya sampai masuk paret lah pokoknya. Masuk parit. Gimana tuh ceritanya tuh? Nah, ya pas mau belok, belok Ha-ha. tuh antara setengah sadar apa lagi tidur apa lagi nyetir bingung lah. Tahu-tahu tuh mobil udah mau direm udah mendesek aja. Aduh, 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 aduh. Itu ke jam berapa kejadiannya, Pak? Posisi jam 11 malam. Oh, emang lagi narik malam ya. Mau pulang sebenarnya. Apes banget ya. Lagi udah mau mengakhiri Udah hari. masuk jam 10 jam 11 itu rata-rata driver itu udah seperempat sadar kayaknya semua itu. Iya, iya, iya. Benar sih. Apalagi kalau yang nariknya dari pagi atau dari siang aja tuh udah lumayan tuh, udah hampir 12 jam tuh ya. Iya. Nah, iya, thank you tuh Bang, sharing-sharingannya. Kayak gitu, rekan-rekan. Semoga sih belum pada ngalamin dan jangan ya. Tapi kalau udah ada yang ngalamin, ya mungkin ya seperti diceritakan para rekan tadi gitu. Tiba-tiba mobil udah masuk parit. Tiba-tiba mungkin motor bagian depan udah kesundul gitu kan, udah ngoceh-ngoceh. Belum pernah laku. Dan ya yang namanya apa ya ibaratnya yang namanya itu kan masuknya ke kecelakaan nih kita juga nggak kepengen. Ya tapi benar banget apalagi di jam-jam rawan, jam-jam malam gitu kan atau jam-jam bahkan kalau yang nariknya sampai subuh gitu. Ya benar udah seperempat sadar dan resikonya jadi makin besar. Dan ini yang sebenarnya kalau ditumpuk terus-terusan berhari-hari tanpa jeda atau misalnya kurang istirahat, ya lama-lama badannya pasti ngerespon. Jadi burnout tuh nggak cuma sekedar kita ngomongin bahasa anak zaman sekarang gitu, Gen Z gitu ya burnout. Nggak juga gitu. Kita-kita juga ya tadi kecapean fisik, terus-terusan narik gitu ya. Kelamaan di jalan. Apalagi kan rekan-rekan sekalian kerjaannya sangat butuh konsentrasi full. Dapat penumpang satu harus tetap konsen ngeliatin jalan. Dapat penumpang dua konsen ngeliatin jalan gitu ya. Beda banget sama mungkin kalau kerjaan yang kita bisa apa namanya di tengah-tengah kita berkesibukan, oh ya udahlah bisa nyantai dulu bentar gitu. Kalau kita lagi narik kan susah nih, apalagi kalau jaraknya mungkin jauh atau macet. Ya itu kan makan konsentrasi sekali. Nah itu yang jadi warning sign tuh. Kalau kita sebenarnya udah mulai kegulung nih capeknya udah mulai kalau bahasa kerennya snowball. Snowball tuh kayak gulungan salju. Kalau kita gulung gitu ya, makin gede kan dia. Ntar tiba-tiba udah jadi gede banget, kita kelindes. Gitu. Nah ini yang serem. Nah efeknya apa aja nih kalau misalnya kita nggak nyadar dari satu kelelahan kita bawa ke kelelahan yang lain, dari satu capek hari pertama kita bawa ke minggu kedua, kita bawa ke minggu ketiga gitu ya, tanpa dipeduliin, tanpa digubris, bilangnya ah udahlah biasa, namanya juga narik capek mah wajar bro gitu. Kalau kita gitu-gituin terus, ya yang namanya juga burnout, kebakaran, ya makin gede apinya. Jadi jangan apa ya, jangan kita remehin juga karena api kecil kita biarin aja dia nyebar gitu. Dan akan berpotensi ngebakar hal-hal lainnya yang mungkin tadinya jauh nih dari si api, tapi karena apinya makin gede kebakaran juga. Paling gampang ya tadi, kalau kita biarin terus-terusan kita lelah fisik, kita nggak naker istirahat kita dalam sehari itu butuh berapa jam, kita ngelihat kita cocoknya narik di jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Atau kita nggak persiapan kalau mau narik malam. Oh, udah tahu nih kalau narik malam udah pasti seperempat sadar nih. Tapi mungkin kita cuekin. Nah, itu ya bahayanya macam-macam. Selain fisik tadi bisa kecelakaan,
aset kita juga jadi terancam. Tadi mobil lumayan tuh masuk parit, semoga nggak kenapa-napa sih. Tapi kalau misalnya kenapa-napa, keluar duit lagi gitu kan. Kitanya sakit. Atau mungkin bahkan sesimpel jadi merusak suasana di rumah karena kita gampang marah, gampang kesel, atau istilah tadi senggol bacok gitu ya. Dan saya yakin ini nggak usah terlalu banyak diomongin juga kita semua udah tahu dampaknya tuh nggak ada yang menyenangkan. Nah, cara gampangnya terus gimana nih? Gampangnya adalah kalau tadi kita analoginya si burnout ini dengan api atau kebakaran, gampangnya adalah waktu apinya masih kecil harus cepet-cepet sadar. Jangan sampai kita main api gitu. Kayak nyadar, oh ada api sekecil lilin, ih lucu ya, dia ada di ujung rumah saya gitu. Jangan gitu gitu ya. Udah tahu ada api, ya langsung cari air atau kita padamin gitu. Atau misalnya apinya, wah lucu banget, apinya udah mulai ngebakar kursi di rumah gitu kan. Ya udah diemin aja deh, mana ada. Coba kalau dipikir-pikir pakai analogi kebakaran kan nggak mungkin ya kita ngebiarin ada api di rumah kita walaupun kecil ngebakar sesuatu di rumah, entah itu lemari, kursi, terus kita diem. Atau kita malah ongkang-ongkang kaki bilang, ah ya udahlah santai aja namanya juga kebakaran udah biasa. Api kan emang ngebakar. Ya jangan salahin siapapun gitu kalau nanti kebakaran tambah gede dan ujung-ujungnya yang rusak nggak cuma si barang kecil yang kebakar tapi satu rumah. Nah sama nih burnout juga gitu. Dari hal yang mungkin kecil, dari sekadar mood kita senggol bacok, tidur kita mulai berkurang dari 6 jam ke 5 jam, dari 5 ke 4. Terus kita udah mulai narik tuh bawaannya mikirnya udah macem-macem, udah nggak mood. Atau tadi mulai fisik gitu ya, udah mulai micro sleep, udah mulai bahkan masih belum malam-malam banget nih, biasanya bisa narik sampai jam 11 gitu. Tapi mungkin udah jam 7 aja bawaannya udah ngantuk banget. Atau jam 8 baru habis makan tuh udah kadang-kadang bisa hilang kesadaran. Tiba-tiba narik remnya tuh udah telat. Nah, itu kalau kita biarin sama aja tuh. Kayak kita ngeliat ada kebakaran kecil di rumah, tapi kita bilang, ah udahlah nggak apa-apa, cuma api. Nggak apa-apa lah, kebakaran kan normal ya, gitu. Nah, ini nih yang jangan sampai. Jadi di sini sebenarnya kita mau gampangnya aja, kita lihat burnout itu di diri kita sendiri ya kayak api. Hidup kita ya kayak rumahnya gitu ya. Hidup kan macam-macam nih aspeknya. Ada kita harus ngurus emosional kita, ngurus fisik, ngurus orang di rumah, ngurus orang-orang terdekat. Nah, itu kan semua aspek hidup ya. Ada kebakaran di satu hal aja, kalau didiemin ya pastinya ngejalar. Nggak mungkin enggak. Karena sifatnya api ngejalar gitu. Dan semua hal di rumah kita bisa kebakar gitu gampangnya. Ngomongnya gampang banget kesannya kayak, wah ada api padamin gitu ya. Tapi gimana caranya? Nah, yang pertama tadi kalau misalnya di awal kita ngobrol mengenai ada 3 sisi burnout, ada fisik, ada emosional, terus juga ada dari pikiran yang sulit konsen, mudah lupa, susah mikir, atau udah kecampur-campur ada yang bareng sama microsleep. Nah, ini semua udah warning. Ini semua tuh udah tanda-tanda peringatan. Nah, begitu kita udah tahu tanda-tanda peringatan ini, yang mesti kita lakukan, kita kenal sama diri kita sendiri. Tanda peringatan buat diri kita tuh apa? Karena bisa jadi tiap orang beda-beda. Contoh, misalnya ada satu rekan yang kalau udah mulai stres atau kalau udah mulai kecapean, dia bukannya jadi ngantuk atau senggol bacok atau justru jadi lelah, tapi mungkin dia asam lambungnya naik, jadi mah, perutnya udah mulai nggak enak, dikit-dikit udah nyari antangin, dikit-dikit mungkin nyari promah gitu ya. Atau mungkin kebalikannya, yang kalau misalnya udah mulai stres justru lupa makan. Badannya nggak bereaksi apa-apa saat nggak makan jadinya. Jadi kayak tiba-tiba udah malam, oh iya baru ingat belum makan gitu kan. Terakhir makan sarapan. Nah itu udah jadi warning buat si orang itu. Karena tiap orang beda-beda nih. Jadi sama kayak kita semua kan nggak ada yang sama ya. Ya sama, stresnya kita, cara kita dalam tanda petik stres, cara kita stres, kesannya lucu banget ya cara kita stres. Tapi beneran, cara kita stres juga beda-beda. Ada yang mungkin justru jadi bukannya gampang kesel atau gampang marah, gampang ngantuk. Jadi bawaannya seharian tuh pengennya tidur mulu, padahal udah tidur 7 jam loh semalam. Tapi kayak baru narik 3-4 jam tuh kayak, wah ini kok mata berat banget ya gitu. Atau ada yang kebalikannya, marah mulu. Kayak kerjaannya tuh pengen pengen apa ya, pengen marah-marah intinya gitu ya, kesel sama semua hal. Kenapa sih ini begini? Lihat lampu merah ya elah, lampu merah lagi. Penumpangnya telat gitu kan, ya elah udah dikasih tahu orang masuknya di lobi sini, ditungguin di sini, penumpangnya kemana. Nah itu udah jadi salah satu peringatan nih, dan ini tiap orang beda-beda.
Ada yang mungkin orang lain yang tipe burnout-nya adalah nggak bisa mikir. Ditanya apa nggak connect gitu ya. Pulang ke rumah ditanya istri, tadi gimana? Terus udah bingung jawabnya apa ya? Jawabnya apa ya? Udah nggak connect otaknya. Atau yang istilahnya lelah terus-terusan. Capek aja bawaannya. Atau putus asa. Nggak bisa lagi ngelihat kalau ada yang bisa diusahain lain nggak ya? Atau saya besok bisa narik lagi nggak ya? Bawaannya tuh pikirannya udah netting gitu ya, negative thinking mulu. Atau ada yang mungkin jadinya nyari berbagai macam hal yang dalam tanda petik kurang menyehatkan. Misalnya tadinya yang mungkin ngebir sekaleng sehari lah gitu ya. Kalau buat santai-santai, nongkrong sama teman, buka sekaleng gitu kan. Ini nambah jadi 3 kaleng. Atau mungkin tadi yang ngerokok, mungkin satu hari, oke lah 1 pack gitu ya. Tiba-tiba jadi 4 pack. Jadi udah mulai istilahnya proporsinya naik semua nih. Nah itu udah tanda tuh. Kalau berarti kita udah mulai kegulung, capeknya kegulung, burnout-nya, kebakarannya udah melebar. Jadi dia udah ngebakar hal-hal lain. Dari yang tadinya tadi cuma nyari 1 pack rokok, tiba-tiba tanpa sadar, loh udah 3 pack ya hari ini ya. Begitu ngelihat saldo, oh udah berkurang banyak ya hari ini cuma jajan-jajan doang ya gitu. Nah ini bisa kelihatan nih. Dan tiap orang pasti beda. Jadi tips paling gampang, pertama-tama kita kenal dulu. Kita nih tipe orang yang kalau kita stres, yang kalau kita bahkan udah stresnya parah sampai jadi burnout tadi yang kebakaran, itu kita ngapain? Atau kita bereaksinya gimana? Apakah kita jadi tipe yang malah jadi asam lambung atau justru jadi nggak mau makan sama sekali? Atau kita jadi tipe yang ngantukan, jadi yang benar-benar nyarinya tidur mulu, atau kebalik nggak bisa tidur sama sekali. Udah nyentuh bantal tapi tadi nggak tidur-tidur, otaknya masih di mana-mana. Atau kita yang jadi kepikiran tiap hari, aduh besok gimana ya, aduh ekonomi makin jelek tiap lihat berita, aduh Indonesia lagi jelek juga. Macem-macem banget. Dan satu dari kita mungkin punya kombinasi gitu ya antara istilahnya kalau saya misalnya contoh yang tipe ngantukan, ditambah ngantuk, ditambah bawaannya tuh kayak capek aja setiap hari. Nah, itu kayak istilah kombinasi itu. Nah, rekan-rekan punya yang mana nih warning sign-nya? Istilahnya tiap orang pasti beda-beda nih. Nah, ini yang mesti dikenal. Jangan sampai kayak cuma dengerin saya ngomong, dengerin webinar ini terus bilang, ah itu mah bukan saya gitu, ah itu mah enggak lah, saya enggak senggol bacok kok orangnya, saya masih bisa bercanda-bercanda sama orang. Karena ketemu penumpang juga saya masih bisa ajak ngobrol kok buat bercanda. Ya bagus kalau itu bukan ciri khas dari stresnya rekan-rekan. Nah tapi tetap rekan-rekan pasti punya ciri khas stres yang unik buat diri sendiri. Nah itu yang harus dipahamin. Itu yang kita harus tahu. Saya sendiri, bukan orang lain ya. Ini kalau stres tuh begini loh. Saya kalau udah mulai tandanya keluar, udah mulai tadi entah bawaannya ngantuk, entah bawaannya nggak mood, entah bawaannya senggol bacok. Nah ini udah tanda saya stres banget. Atau tiba-tiba pengeluaran saya bertambah jauh karena ternyata tanpa sadar rokok 1 pack saya jadi 3 pack sehari. Atau tanpa sadar saya ngebuka kaleng birnya jadi sampai 2-3 kaleng bir padahal biasa cuma 1 atau 2-3 hari sekali. Jadi tanpa sadar saya nongkrong lebih banyak sama teman-teman gitu ya. Cuma buat cari hahaha minum-minum. Nah itu kita harus sadar. Kita nih stresnya kayak apa? Kesannya lucu ya. Kayak harus kenal stresnya kayak apa. But, tapi itu yang dipentingin dulu. Tips paling pertama soalnya itu. Ibaratnya kalau gampangnya kenal dulu kebakaran tuh kayak apa nih kalau di rumah kita. Karena tiap orang gaya kebakarannya beda-beda. Nah, habis kita tahu, oh iya kalau saya kebakaran tuh saya kayak gini ya orangnya. Oh iya kalau saya tuh tipe yang bakal mah ya. Oh iya saya tuh tipe yang bakal pegelinu ya berhari-hari. Oh iya saya tuh tipe yang justru senggol bacok ya kalau misalnya udah stres parah. Oh saya tuh tipe yang kalau misal stres parah saya jadi nggak mau ngomong ya sama orang. Nah ini macam-macam. Habis kita tahu yang itu, yang kedua adalah sekarang kita kenalin apa sih yang bikin saya stres? Apa aja? Nggak cuma satu nih biasanya. Karena kalau cuma satu, ya oke lah gitu. Mungkin kadang juga bisa bikin stres, tapi kadang-kadang numpuk kan. Ada hal-hal lain yang secara nggak langsung kepikiran. Sumbernya apa? Apakah cuma dari kerjaan? Kerjaannya tuh spesifik nih, kita udah mulai harus nanya, apa nih yang bikin saya stres di kerjaannya? Apakah target penumpangnya? Atau saya nggak punya jam istirahatnya, kayak nggak ada jeda gitu ya. Order 1, order 2, order 3. Atau penumpang, saya tipe yang nggak suka banget ternyata sama penumpang tipe yang ceriwis.
Atau saya nggak suka banget sama tipe penumpang yang istilahnya rese gitu. Rese tuh misalnya tadi bilangnya dijemput di lobi A, tiba-tiba muter ke lobi B, habis itu bilang saya jadinya nggak jadi di lobi B deh, saya udah ada di trotoar gitu kan, muter lagi. Nah misalnya kayak gitu. Nah itu yang kita perlu juga paham. Kita tuh stresnya kalau kita karena kerjaan bagian yang mana? Tadi apakah target, jam, tipe penumpang, tipe kerjaannya. Nah, ini kenapa kita perlu tahu? Ya karena biar kita jadinya lebih sadar. Oh ya, saya emang kalau ketemu tipe penumpang kayak gini saya nggak suka nih. Ya udah, mungkin di situ kita bisa dengan apa lebih legowo udah tahu. Ya udah, emang ini penumpang rese. Ini yang bakal bikin saya stres gitu ya. Atau tadi kita udah tahu, oh jam istirahat nih yang bikin saya stres banget nih. Karena semuanya mepet. Makan saya cuma 15 menit. Itu juga makannya di mobil. Cuma beli batagor di pinggir jalan sambil makan sambil narik. Nah, itu yang perlu juga kita tahu. Supaya apa? Gampangnya nanti supaya bisa diatur pelan-pelan. Walaupun nggak langsung bisa, mungkin nggak apa-apa, tapi mulai bisa dipikirin gimana ya supaya minimal saya punya 30 menit deh buat ke Warmindo. Duduk, beneran duduk, nggak di mobil, keluar dari mobil, bisa ngerenggangin badan dulu, makan. Makannya juga di meja makan, duduk gitu ya. Nggak duduk di dalam mobil sambil nyeruput es teh sama batagor. Atau mungkin ada stres-stres lain di samping kerjaan. Kayak misalnya secara sosial mungkin kita tipe yang sulit nolak. Jadi dimintain sama rekan ojol lainnya atau rekan driver lainnya, kita nggak bisa nolak. Nambah deh tuh kerjaan kita. Atau nambah deh tuh hal yang istilahnya bikin jam kerja kita kekikis. Atau kita tertekan, mungkin secara sosial apa nih yang bikin tertekan? Misalnya di rumah, lagi nggak enak moodnya sama orang-orang rumah. Atau ada anggota keluarga yang sakit. Atau ada pressure-pressure atau tekanan lain. Nah, ini yang kita perlu tahu juga kenapa? Karena biar kita bisa manage dengan baik. Kalau kita bahkan nggak tahu apa yang bikin kita stres secara spesifik, spesifik tuh berarti benar-benar detail gitu ya. Nggak cuma sekedar bilang, stresnya karena apa bang? Ya narik lah, apalagi. Nah, narik bagian mananya nih yang bikin stres. Nah, kalau kita nggak sampai detail kayak gitu, susah juga nanti kita untuk madamin apinya. Karena jadi istilahnya ntar asal nyembur. Nah, kita udah tahu nih, kita tipe yang kalau kebakaran, kalau stres banget tuh kayak apa. Terus udah tahu juga sumber apinya tuh dari mana. Dan sumber apinya udah spesifik nih. Jadi kalau kita udah ngeliat kebakarannya di titik itu, berarti saya udah tahu nih saya harus jaga-jaga nih sama titik yang tadi. Saya udah tahu saya paling stres sama tipe penumpang kayak gini, saya ketemu penumpang kayak gini, saya udah mulai harus jaga mental nih. Tenang, tenang. Penumpang model kayak gini emang nyebelin gitu ya, supaya kita nggak kebawa mood jadi bete terus-terusan. Nah, makanya tips ketiganya adalah mulai bikin batas. Nah, ini mungkin kesannya kayak, wah nggak bisa Mbak bikin batas. Gimana caranya? Kan penumpang harus tetap diterima. Betul. Wah, gimana caranya saya nambah jam tidur? Saya aja pulang narik jam 11, jam 12, kadang-kadang bisa jam 1, jam 2, apa pagi gitu kan. Jam 7, jam 8 udah mesti narik lagi atau nganterin anak sekolah sambil narik. Nah, ini kan susah ya untuk kita atur-aturnya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, ini yang kita perlu tadi nanya ke diri sendiri strategi apa nih yang cocok buat diri kita sendiri karena tiap kita ada pasti beda-beda jauh banget. Kalau misalnya tadi segampang kita nambahin jam tidur, ya mungkin itu perlu dipikirkan juga. Dalam 24 jam kita kerja berapa lama, kita pulang ngapain aja, kita nongkrong berapa lama, tidurnya kepake berapa lama. Apakah ini yang perlu saya tambah nih jam tiduran nambah setengah jam aja atau nambah sejam aja supaya saya berasa lebih fresh gitu pagi-pagi. Atau saya tadi misalnya bikin batasnya adalah oke saya udah tahu nih saya tipe orang yang stresnya tuh gara-gara saya nggak bisa nolak. Ya udah kalau gitu jangan gaul sama orang-orang yang ibaratnya sering ngelimpahin kerjaan ke kita dulu. Jadi kita istilahnya rawat diri. Nah, masuk ke tips keempat nih, rawat diri dulu sampai tadi kebakarannya padam dulu nih. Jangan apinya masih nyala, kita udah sibuk untuk gerasak-gerusuk api lain, mulai kita nggak nyadar. Jadi ada dua gitu kebakarannya kan gak lucu. Nah, rawat dirinya sesimpel apa kesannya? Wah, mahal ya Mbak rawat diri, self care gimana tuh? Bahasa anak zaman sekarang banget. Nggak usah ribet-ribet. Rawat diri tuh sesimpel kita semua rekan-rekan aware aja dulu, istilahnya sadar dulu aja. Yang bikin kita bisa bertahan waras, dalam tanda petik kan namanya juga jaga waras ya webinarnya. Jaga warasnya dengan cara apa? Oh, misalnya rekan-rekan adalah tipe yang tahu, oh kalau udah stres banget, wah butuh banget nih nonton.
Ya udah nonton, cari waktunya. Carilah waktunya, sempatkan. Atau misalnya, wah butuh banget nih kalau udah lagi stres kayak gini, nelpon keluarga di kampung. Atau nelpon keluarga di rumah video call, 15 menit aja. Bisa ngeliat bocah anak gitu ya, dari video call. Sempetin. Dan ini kita nggak boleh diskon-diskon. Diskon tuh kayak, nanti aja lah. Ya udahlah gini doang, pentingan kerja. Ya udahlah nih pas ada penumpang, nggak enak banget nih kalau misalnya apa ditunda-tunda kayak gini. Udah ntar aja kalau buat cuma video callan doang, atau udah ntar aja lah kalau misalnya buat makan mah gampang. Toh ini juga kan masih belum lapar-lapar banget. Nah, ini udah nyimpang nih. Ini udah mulai kita namanya udah mulai bodo amat. Nah, rawat dirinya maksudnya lebih ke arah perhatian sama hal-hal yang tentunya bikin kita waras tadi. Jaga warasnya itu. Dan otomatis juga jaga minimal kesehatan fisik. Jangan sampai kita ngorbanin fisik cuma buat cari cuan gitu ya, cari omset. Tapi ya ujung-ujungnya nanti kegulungnya di belakang tuh. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba kita microsleep karena kita kurang gizi, atau kita kurang makan, atau makan kita nggak teratur, jadi gampang capek. Terus tiba-tiba kecelakaan, amit-amit gitu kan, paling amit-amit. Nah, itu yang perlu dirawat atau dijaga dari sekarang. Karena walaupun kesannya remeh, kesannya itu mah hal kecil lah ya, nggak usah terlalu dipusingin lah ya. Tapi justru dari hal-hal kecil kayak gini rutinitas kita kebangun. Kalau kita nggak punya rutinitas, kita nggak punya hal yang kita tahu bakal ngejaga warasnya kita, ya ntar tiba-tiba kalau udah nggak waras sendiri jangan salahin siapa-siapa. Karena warasnya ternyata nggak dijaga gitu. Dan minimal jaga waras dulu deh. Kalau yang lain-lain masih susah, minimal kita tahu dulu deh yang ibaratnya menjaga kita supaya nggak sampai burn out, nggak sampai kebakaran satu rumah, itu apa. Nah, ini kemudian lebih lanjutnya kita perlu cari cara pribadi kita buat relax. Jadi nggak cuma sekedar istilahnya pertolongan pertama nih. Kalau tadi kan kayak pertolongan pertama ya, udah lagi capek-capeknya, mood lagi hancur-hancurnya, kita perlu tahu tuh kita tipe yang butuh ngapain. Dan kita jaga hal-hal yang bikin kita waras sehari-hari. Nah, kemudian ya kemudian selanjutnya kenali cara rileks personalnya rekan-rekan. Karena cara orang rileks beda banget nih dari satu ke yang lain. Mungkin ada yang tipe rileksnya itu sesimpel main game. Ya main gamenya kalau bisa jangan main game yang bikin kita ngamuk-ngamuk pengen lempar HP ya. Ya saya nggak pengen menjatuhkan satu game dengan game yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita main game katakanlah Mobile Legends gitu ya atau PUBG deh, kan bisa kalah. Nah kita perlu tahu juga nih kalau kita kalah kita bete nggak? Kalau kita kalah kita pengen lempar HP nggak? Kalau kita kalah kita malah tambah kesel nggak tuh? Kalau misalnya kita yang masih bisa hahaha hihi udah main game gitu ya, nggak apa-apa main-main aja. Tapi kalau yang kita tahu tipenya gamenya kalau ini kalah saya tambah marah, ya mendingan ganti game. Ganti game yang ibaratnya bikin kita relax saja. Jangan berpotensi justru bikin kita tambah kesel. Atau bikin kita tambah pengen mencak-mencak gitu. Atau yang tadi misalnya nonton. Atau ada juga yang mungkin ngabisin waktu di rumah sama orang-orang terdekat. Atau nongkrong sama teman-teman yang udah klop gitu ya. Atau cari makanan favorit. Misalnya carilah gitu seafood tendaan yang mungkin punya ikan bakar yang rekan-rekan suka. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita mesti tahu. Kenapa? Buat jaga waras tadi. Karena kalau kita nggak tahu apa yang ibaratnya menurunkan level stres kita pelan-pelan tadi, ya kebakaran levelnya naik aja terus gitu. Dari kebakaran kecil jadi kebakaran sedang, dari kebakaran sedang jadi kebakaran tinggi, tiba-tiba habis deh satu hidup, habis deh serumah gitu ya. Nah itu yang kita pastinya nggak pengen. Makanya tadi setelah kita tahu apinya apa, sumbernya dari mana, terus udah gitu gimana cara nanganinnya, kita juga mesti tahu cara mencegahnya. Supaya dari awal kalau bisa jangan kebakaran ya jangan kebakaran gitu ya. Jangan nunggu kebakaran kita baru pusing gimana cara madamin. Kalau dari awal bisa dijaga supaya nggak sampai kebakaran kan lebih bagus dibanding nanti ujung-ujungnya udah ada yang kena damage gitu. Entah di bagian apapun, entah fisik, entah emosionalnya, atau entah di kehidupan kita sama orang lain, sosial, keluarga. Nah, itu yang kita jaganya dari awal kalau misalnya kita antisipasi.
Nah, ini simple aja jadinya praktis-praktis semua ya. Dan rekan-rekan juga pasti banyak yang udah menerapkan mungkin tapi nggak sadar gitu ya. Sesimpel kalau lagi stres banget langsung cari pecel lele idaman, pecel lele yang udah jadi favorit. Nah, itu udah cara kita rileks secara pribadi tuh. Nah, cuma tadi kita perlu naker, ini cara rileks kita beneran bikin rileks atau bikin kita tambah kesel. Jadi kalau cara rileks kita ngegame, nah carilah game yang beneran bikin rileks. Jangan ngegame yang kalau kalah bikin kita malah pengen banting HP. Atau jangan cari cara rileks yang kita tahu ngebocorin kantong gitu ya. Udah tahu kita salah satu hal yang bikin stresnya adalah pengeluaran, ternyata cara rileksnya kita adalah buka botol. Wah, sedih juga gitu. Tiap buka satu kaleng udah berapa ribu gitu kan. Tapi nggak nyadar gitu kan di tempat tongkrongan, hahaha sama temen tiba-tiba wow, udah 4-5 kaleng. Nah, oke, yang saya bisa share itu, monggo banget nih kalau dari rekan-rekan ada yang mau di-share dari pengalamannya, atau dari cerita-cerita hidup dan gimana lika-liku nariknya, gimana cara manage stresnya pas narik, itu monggo banget di-share biar kita semua rame-rame bisa dengar. Silakan Kak Clara di moderasi. Baik, terima kasih banyak atas materinya Kak Feli. Baik rekan-rekan, kami akan mengadakan sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lebih jauh tentang materi yang sudah dibawakan oleh Kak Feli tentang burnout atau rekan-rekan yang ingin men-share cerita tentang burnout-nya rekan-rekan juga dapat rekan sampaikan melalui raise hand secara langsung atau boleh juga bercerita melalui kolom chat yang sudah tersedia. Baik, apakah ada rekan-rekan yang ingin men-sharing cerita atau ada yang bertanya? Ayo teman-teman, manfaatin diskusinya biar saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Yuk. Ya, halo, halo. Halo, halo Bang. Ya, nih saya James ya. Bang Sebenarnya James. sih hidup itu simple sih, Bu. Simple, jangan dibikin ribet dah. Semua itu Cakep. tergantung dari lingkungan kita. Kalau Hmm, kita bergaul sama orang humoris, segala sesuatu itu pasti hilang. Penat-penat di kepala juga pasti hilang kok. Tapi kalau misalnya kita bergabung sama orang yang selalu marah-marah, apalah, nggak bisa diajak bercanda, mendingan tinggalin, benar. Nggak usah capek-capekin badan. Ah, Iya, bagus, nggak usah bagus. capek-capekin badan. Terus dalam hal kita driver ini, intinya cuma satu, mau kesal mau apapun simpan dalam hati. Begitu turun penumpang ya udah terserah, mau maki-maki kek, mau apa kek. Karena kalau misalnya kita frontal dengan face to face itu nanti kita merugikan diri sendiri. Betul, Jaga betul, emosi. Oh, betul. sih. Dan satu hal lagi yang bikin kita happy itu apa? Kalau kita punya duit pasti happy kok. Mau segimana pun Betul, happymu, kalau duitmu nggak ada pasti cembetut. Itu doang kok, simple kok betul. happy. Setuju, Benar. setuju Bang James. Beda itu aja. Thank Thank you you. Bang James, thank you, Oh, thank you, thank you. Setuju banget nih. Itu apalagi poin ketiga kita semua manggut-manggut lah ya. Kalau nggak ada duit nih ya semua orang juga stres gitu. Bener banget. Ya makanya kita kerja ya. Makanya kita sampai jam segini masih narik, masih kerja, masih on gitu ya, nambah ilmu. Dan valid. Tapi bener banget. Apalagi tadi yang Bang James cerita di nomor satu, nomor dua itu yang pertama. Ya bener banget. Kita gaul sama siapa tuh ngaruh banget ke mood kita gitu ya. Kita apa istilahnya ngobrol sama siapa, tiap hari ketemu siapa tuh ngaruh banget pasti. Ya kita ketemu orang yang demennya senggol bacok, kerjaan yang ngomel, ngeluh, marah-marah, ya pasti kebawa, nggak mungkin nggak. Walaupun mungkin ada yang bilang, ah saya mah udah biasa sama orang kayak gini. Ya bagus kalau udah terbiasa, tapi pasti ada 5-10% gitu kan yang istilahnya kena kepikiran. Ya kalau kita gaul sama orang yang, oh ya udah santai, legowo, apalagi kalau tadi bagus banget bisa dapet yang humoris gitu kan, diajak bercanda nyambung bagus. Nah, cuma tadi kadang kita nggak bisa juga istilahnya langsung filter gitu ya. Oh ya, saya nggak mau sama orang ABCDE, saya akan langsung jauhin orang ABCDE. Kadang kita nggak punya pilihan. Nah, kalau misalnya kita nggak punya pilihan, nah itu manajemen diri kitanya sendiri jadinya yang penting. Karena kita mungkin karena satu dan lain hal nggak bisa ngindarin orangnya.
Nah, terus tadi tips yang kedua juga oke banget tuh, karena itu udah istilahnya kita manajemen apa yang kita bisa kontrol aja. Kalau misalnya kita tahu, ya kita pasti harus jaga sikap ya sama penumpang, tapi setelah selesai, kita ada jam istirahat, cari deh tuh apa yang bikin kita happy. Jangan ditahan gitu kan, keselnya jangan ditumpuk-tumpuk doang sampai kemudian jadi kebakaran. Oke, thank you Bang James. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan yang mau sharing atau yang mau cerita-cerita pengalaman nariknya atau pengalaman gimana caranya supaya waktu pernah nimba udah stres banget nih atau pernah nimba udah sampai kayak burn out nih. Rekan-rekan, apakah ada yang ingin sharing cerita lagi seperti Mas James tadi? Boleh banget nih. Nah, ini teman-teman Surabaya kali, teman-teman Surabaya nih. Perwakilan Surabaya ada nggak? Terus yang pada dari Surabaya. Boleh banget rekan-rekan yang dari Surabaya. Apakah ada yang ingin men-share nih ceritanya? Tuh, Mas Satrio apa Mas Satrio? Ah, ya kalau nggak ada uang emang bikin stres ya. Tuh, Iya, setuju. ya hampir sama kayak yang tadi apa yang disampaikan yang Om tadi. Ya itu aja. Udah nggak stres karena udah pakai gas. Jadi Oh, untungnya banyak lagi kayaknya. iya tapi orderannya itu Bang, ini kan saya nggak ikut yang slot Jangan ini. dikeluarin dulu. Ini masih sesi biar nggak stres. Kalau yang itu apa kan reguler ini kan susah dapat orderan ini apa. Ada ini ya, Iya, kayak kalau ada diskriminasi order ya. iya kalau ada diskriminasi order kalau Bu, yang teman-teman, saya izin live dulu ya. Udah mau full nih, mau narik Oh dulu. ya, Bang James. Oke, thank you Ya, Bang thank James. you, thank you. Ya itu saya sempat dengar juga tuh kalau yang pakai ini lebih diutamakan ya. iya lebih diutamakan lebih apa istilahnya orderannya lebih melimpah gitu daripada yang reguler gitu. Hmm, oke. Iya. Ya Jadi di emang itu sini sih semua pilihan dari apa individunya sendiri-sendiri. Ada yang suka yang main gitu, ada yang suka yang main reguler gitu. Ada yang suka main pendek, ada yang suka main yang apa long trip yang jauh gitu. Jadi Ya. kembali ke Jadi individu masing-masing. KPLI di sini ada yang bandara, ada yang reguler, ada yang travelan. Nah, ini Iya, macam-macam nih jenis driver online-nya. iya, Ya iya. sesepi apapun tetap kerja itu harus dibawa happy. Mau Iya, orderannya tetap gimana happy. pun, kerja kita kan cuma menunggu orderan masuk. Apa yang harus distreskan? Kalau memang tidak ada yang masuk, toh nanti ujung-ujungnya bakal ada yang masuk kok. Seperti itu aja sih. Iya. Ya ada istilahnya ada hari suwe gitu ya, ada hari ya udah hari sepi mau gimana kita mau usaha nongkrong sampai jam berapa pagi juga kalau lagi nggak ada ya nggak ada gitu ya. Iya, kalau orderannya tiap hari rame terus ya cepat kaya dia kan. Iya. Ya Ya roda sebenarnya berputar yang bikin kadang stres enak itu bukan kadang buruk. orderannya juga sih ya. Tapi kalau nggak ada orderan, nah Tuh, ngebayangin yang di rumah kali ya. Yang di benar-benar. rumah nih gimana tanggapannya nih kalau pulang nggak bawa duit, gitu. Itu lebih ke curhatan pribadi kayaknya Pak Ketum. Oke, Om thank you Victor, sharingnya Bang. Om Victor, Om Victor Kurniawan, gimana cara menghadapinya selama ini? Malam Bang, malam semuanya. Salam kenal. Kalau saya simpel Bang, saya kalau stres-stres itu berhenti di Indomaret makan es krim. Cakep. Makan es krim.
Pernah juga waktu itu pernah ngalamin microslip waktu bawa penumpang. Kalau di Surabaya itu di daerah Tuwowo itu Suramadu itu macetnya setengah mati kalau sore. Memang waktu itu sempat microslip. Ya saya jujur ngomong sama penumpangnya, Mbak, mohon maaf saya ngantuk, saya mau minggir dulu sebentar 5 menit beli es krim. Akhirnya dibeliin sama orangnya. Mungkin Akhirnya sih. ditraktir dong. Bagus. Intinya Ya kejujuran tuh daripada penting. iya daripada mau gimana ya, daripada dipendem nanti dongkol-dongkol sendiri. Iya. Ya gimana ya, ngomong aja gitu. Kalau yang apa bisa gitu? Ya kadang seminggu bisa juga sih. Itu aja sih Kak, memang benar kata tadi, memang kenalin dulu tuh yang bikin adem apa sih gitu, yang bikin apa mood booster itu apa sih. Kalau Betul. saya memang es krim, saya memang suka es krim, jadi ya capek ngantuk itu berhenti makan es krim udah. Betul. Ya itu udah bagus banget tuh Bang. Dan jujur gitu ya ke penumpang bilang ngantuk, ya bilang aja kalau emang membahayakan kedua belah pihak gitu ya. Iya, mereka pasti maklum kok. Mereka Betul. sendiri kan juga nggak pengen ada insiden di jalan kan, mereka juga Iya. nggak pengen. Yes. Saya rasa nggak ada masalah kalau kita jujur, nggak ada masalah. Iya. Cakep. Sharingnya cakep banget tuh. Kayak jujur bilang ngantuk malah dapet traktiran es krim dari penumpang ya. Nice. Bagus banget. Berarti Bang Victor udah tahu apa yang bikin dia akan ngurangin stresnya. Nyantol kok ada. Ya. Oh, mana? Kecil jalannya ya. Lurus ada. Om Cahyo petualang. Ini kalau yang petualang ini kenapa disebut petualang? Karena sesuai Kak ini sama namanya nggak pernah pulang nih. Nah kalau petualang gimana cara ngilangin stresnya Om petualang? Soalnya itu petualang ada dikit Bang ceritanya. Jadi ya, curhat dikit, bukan curhat sih ya. Petualang itu singkatan itu, pengemudi tua jarang pulang, bener emang Bang. Saya lagi masih bawa orang, bentar ya Bang ya. Iya, monggo Pak. Turunin dulu ini. Oh sini ya? Oh ya siap Bang. Iya. Oke. Ya, sama-sama. Kalau saya gimana ya, kadang-kadang emang meledak-ledak modelnya. Cuman memang saya selalu ingat ini sih ya, apa namanya, bukannya sok religi gimana ya, ingat yang hadis Rasul aja saya selalu ini. Jadi kalau katanya, kalau suasananya kalut atau kita lagi emosi gimana, itu kan biasanya katanya ada setan yang ada di situ gitu loh. Saya selalu minta awud, artinya awud, kalau di agama saya auzubillahi minasyaitonirrajim, insya Allah udah hilang gitu aja, sama banyak istighfar. Kalau lagi udah benar-benar ini gitu. Tapi kadang juga emang kita suka lupa, karena kan setan bikin kita lupa, itu aja sih ya. Cuman selama ini sih masih ya bisa di handle lah istilahnya, gitu aja sih. Sama benar tadi saya setuju. Cuman kalau saya coklat, saya lebih suka coklatnya. Saya makan coklat. Itu aja. Katanya coklat juga bikin tenang gitu. Betul. Gitu. Itu aja kalau dari saya. Oke, thank you Pak Cahyo. Cakep. Ya. Nah, nggak masalah banget, bukan sok religi kalau emang ternyata kita tertenangkan gitu ya dengan apapun teknik yang diajarkan sama agama kita, pakai aja. Atau mungkin kita yang lebih demen dengerin lagu tertentu gitu kan. Yang penting kita tahu cara rileksnya kita gimana. Jangan sampai tadi kebakarannya melebar. Bagus banget nih, udah ada yang tahu, ada yang es krim, ada yang coklat, ada yang pendekatan religius, ada yang berhenti dulu sebentar, ada yang jujur aja gitu kan ke penumpangnya, ngomong apa adanya kalau lagi nggak fit atau lagi ngantuk. Nah itu sharing-sharing kayak gitu nih, yang saya rasa kita semua bisa terberkati ya. Karena jadi dengar pengalaman satu sama lain. Kalau misalnya
para rekan-rekan ngalamin sesuatu mungkin bisa nyontek tips dari rekan-rekan yang lain yang udah sharing. Mungkin sebagai barometer bisa jarak tempuh yang kita tempuh sehari-hari. Sebagai driver online kan rata-rata itu di atas 200 km. Yang saya alami sih, kalau sudah memasuki angka 350 km dalam satu hari itu perjalanan kita, itu ngukurnya dari speedometer mobil kan ada bisa di setting. Itu 350 km udah harus hati-hati. Mau dia setengah hari nyempuh jarak 350 km pun sudah masuk hati-hati. Itu badan sudah lelah. Betul. Kilometer kayaknya memang harus stop. Kalau masih punya tenaga ekstra itu ya kita nggak tahu. Itulah yang tiba-tiba tadi microslip tadi itu. Pikirannya masih segar, tapi ternyata badan sudah tidak mampu, sudah meminta untuk istirahat. Benar. Itu. Mungkin tips dari saya seperti itu dilakukan lah. Ya, cakep Bang Evan, thank you banget. Nah itu bagus banget tuh, barometernya sesuatu yang kelihatan dan sesuatu yang istilahnya mekanikal gitu ya. Mekanikal tuh ibaratnya dilihat mata semua orang bisa sama-sama lihat, oh iya ini udah 350 km gitu. Semua orang akan agree 350 ya 350. Kalau kita kadang barometer diri sendiri kan kadang susah ya. Kita ngerasa masih fit, kita ngerasa masih sehat, tapi tadi mungkin ternyata badannya udah mulai capek. Atau badannya udah masih fit tapi pikirannya udah mulai ngawang. Nah itu kan susah. Tapi kalau kita barometernya tadi dari sesuatu yang mekanik, dari yang kelihatan pakai kilometer, nah itu mungkin jadi lebih gampang. Jadi ibaratnya kita udah mulai ancang-ancang nih, kita udah mulai ngenalin diri sendiri nih di kilometer keberapa. Saya udah mulai ngerasa ngantuk. Atau di kilometer keberapa saya udah mulai ngerasa pegel-pegel, udah mulai badan gak enak, atau udah mulai mood saya tuh udah gak karuan. Udah mulai kayak butuh coklat nih, atau butuh es krim nih, atau butuh nepi dulu ke pinggir cari Pocari Sweat nih, atau apa gitu kan. Nah, itu yang bisa banget dipakai. Bisa banget nih dicontek nih rumusnya Bang Evan. Ngelihatnya dari barometer kilometer. Jadi pasti tiap dari kita punya istilahnya ukuran sendiri-sendiri ya. Nah, itu yang monggo dicari supaya kita kenal. Oh, saya nih di kilometer segini nih ngantuknya. Atau saya di jam-jam segini nih paling bahaya atau rawannya. Nah, enggak Bang? Ada lagi mungkin dari rekan-rekan yang mau sharing? Oke, kayaknya udah ya dari rekan-rekan sekalian. Silakan aku balikin ke Bang Andi sama ke Clara. Oke. Apakah ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau bertanya tentang materi burnout ini lebih dalam? Sebelum kita tutup webinar kita pada malam hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Felix, terima kasih Clara ya. Udah memberikan waktu di hari Minggu ini di tengah waktu bersama keluarga beristirahat, tapi masih mau berbagi untuk Komogas, komunitas mobil gas. Ya, untuk teman-teman semua, acara ini sebenarnya adalah acara rutin. Kita setiap 2 minggu, di mana kita dibekali untuk kita boleh memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baru atau refresh untuk mengenai bagaimana mengelola diri kita di dalam kehidupan ini sebagai driver. Nah, teman-teman, ini juga menjadi sarana untuk kita saling ketemu nih se-Indonesia. Ada teman-teman Surabaya, ada teman-teman Balikpapan, ada teman-teman dari Semarang, ada dari Jabodetabek ya, Bogor, Tangerang, Bekasi. Artinya kita ini tim yang mana kita satu sama lain saling mendukung, memperlengkapi. Kalau kita saling kenal, maka kita juga bisa kalau ada kebutuhan apa-apa bisa saling satu sama lain, bisa langsung mensupport gitu. Jadi mari kita pakai acara ini dan ingat kalau minggu depan libur berarti minggu depannya lagi pasti ada acara ini dan silahkan join, ajak keluarga, teman, sahabat siapapun bebas karena ini bukan hanya untuk Komogas tapi untuk keluarga besar Komogas. Begitu teman-teman semua, terima kasih acaranya terima kasih kehadirannya malam ini. Ya, Kak Clara silakan.
Baik, rekan-rekan, mungkin sudah tidak ada yang ingin men-sharing atau tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka aku bisa untuk menutup webinar pada malam hari ini. Baik rekan-rekan, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kak Feli karena sudah membawakan materi pada malam hari ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti webinar pada malam hari ini di sela-sela aktivitas yang mungkin masih banyak yang menjadi driver, masih di jalan gitu. Terima kasih karena sudah menyempatkan aktivitasnya, menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar pada malam hari ini. Sekian webinar pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih rekan-rekan semua. Dipersilakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat malam semua. Selamat Malam. malam. Terima kasih rekan-rekan. Selamat narik Selamat kalau yang masih narik. malam Selamat semuanya. beraktivitas. Selamat Oke, narik. thank Selamat narik you. teman-teman. Semangat.